Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Chandra Siti Suminar, Ibu Eka Elia Robiah Adawiyah, saya sendiri, dan Ibu Reni Supartini akan menjelaskan tentang analisis rata dua sampel. Untuk analisis rata dua sampel itu ada analisis parametrik dan non-parametrik. Untuk parametrik itu ada dua jenis, yaitu t-test rata dua sampel independen dan t-test rata dua sampel dependent, berkorelasi. Untuk non-parametrik sama ada dua jenis, yaitu sampel berkorelasi dan sampel independen. Uji T itu tujuannya adalah kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Nah, untuk parametrik, jenis yang pertama adalah uji T sampel independen atau bebas. Sampel independen merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Syaratnya yang pertama adalah kedua sampel tidak saling berpasangan. Yang kedua, jumlah masing-masing sampel itu kurang atau sama dengan 30. Kalau lebih baiknya menggunakan uji Z. Syarat yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Syarat yang keempat adalah kedua sampel berdistribusi normal. Untuk rumus T hitung rata dua sampel independen, rumusnya adalah T hitung sama dengan rataan sampel pertama dikurangi rataan sampel kedua dibagi dengan standar error. Rumus dari standar error adalah ini. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan t-test independen, maka terlebih dahulu kita harus menentukan yang pertama adalah perumusan hipotesis, yang kedua menentukan nilai signifikansi alfa, yang ketiga menentukan DF, degree of freedom. Nah, kalau alfanya sudah diketahui, DF-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari T-tabel. Maka apabila T hitung sudah dicari, T-tabelnya sudah dicari, kesimpulannya apabila T hitung lebih besar dari T-tabel, maka ada perbedaan secara signifikansi atau HO ditolak. Apabila T hitungnya kurang dari T-tabel, maka tidak ada yang berbeda secara signifikansi atau HO diterima. Untuk yang kedua, uji T dependent atau saling berkorelasi. Itu merupakan kita mau menguji sampelnya satu sama aja gitu, tapi nanti ada dua data. Biasanya itu data pre-test dan data post-test gitu. Syarat uji t-test dependent yang pertama, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang kedua, kedua sampel atau kedua kelompok data harus dependent. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Untuk melakukan uji T berpasangan, yang pertama kita harus menentukan perumusan hipotesis, menentukan taraf nyata atau taraf signifikansi alfa, lalu menentukan DF-nya, dan mencari nilai dari T hitungnya. Rumusnya, T hitung sama dengan standar efek D dikali dengan akar dari banyaknya data. Nah, untuk standar efek rumusnya adalah eh, rataan data pertama dikurangi rataan data kedua dibagi dengan standar deviasi. Rumus dari standar deviasi adalah ini. Nah, apabila T hitung sudah dicari, T tabel sudah dicari, maka kesimpulannya sama. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan secara signifikansi. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka tidak ada perbedaan secara signifikansi atau HO-nya diterima. Demikian penjelasan untuk uji T rata dua sampel yang parametrik. Untuk non parametrik akan dijelaskan oleh Ibu Chandra dan Ibu Reni. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagian B, yaitu statistik non-parametrik sampel berkorelasi. Yang pertama adalah McNemar test. Uji McNemar adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan dalam data yang dikumpulkan sebelum dan setelah suatu perlakuan atau intervensi. Spesifikasi atau hal-hal yang harus diperhatikan pada uji McNemar adalah yang pertama, data observasi berskala ukur nominal, contohnya iya atau tidak, suka atau tidak suka, minat atau tidak minat. Yang kedua, data disusun dalam tabel kontingensi 2x2, seperti pada tabel di samping. Kemudian yang diperhatikan adalah sel-sel yang mengalami perubahan. Contohnya adalah sel B
di mana terjadi perubahan dari positif ke negatif, dan sel C yang dari negatif ke positif. Setelah itu kita uji dengan statistik McNemar dengan rumus T sama dengan B dikurangi C pangkat 2 dibagi dengan B ditambah C. Contoh soalnya seperti yang dilihat dari tabel berikut, di mana yang kita lihat adalah sel B dari positif menjadi negatif dan sel C-nya dari negatif menjadi positif. Dari contoh soal yang tadi, kita tentukan H0-nya tidak ada perubahan sikap dan H-nya terdapat perubahan sikap. Dengan alfanya 5%, kemudian kita masukkan ke dalam statistik uji McNemar dengan rumus T, didapat T-nya adalah 11,6. Kemudian kita cari DF, didapat DF-nya sama dengan 1. Berdasarkan tabel di samping, DF-nya 1 dengan alfanya 5% atau 0,05 didapat bahwa X tabelnya adalah 3,84. Karena X kuadrat hitungnya 11,67 dan X tabelnya 3,84, sehingga jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perubahan sikap pada siswa setelah perlakuan atau pembahasan diskusi lisan. Bagian B adalah sign test atau uji tanda. Bermanfaat untuk menguji apakah dua populasi memiliki median yang sama atau tidak pada pengamatan berpasangan. Juga digunakan untuk melihat kecenderungan dari suatu barisan pengukuran ordinal atau menguji korelasi. Kita dapat menganalisis sampel dengan membagi dua iya atau tidak atau positif dan negatif. Setelah itu gunakan rumus PX. Prosedur uji tanda sama seperti uji McNemar. Yang pertama rumuskan hipotesis, yang kedua tentukan tingkat signifikansi, yang ketiga hitung nilai statistik uji, yang keempatnya tentukan kriteria pengujian, dan yang terakhir adalah buatkan kesimpulannya. Pertama, rumuskan hipotesis. H0-nya adalah konselor melaporkan tidak ada perbedaan antara intervensi positif atau negatif antara tahun lalu dan tahun ini. H-nya adalah konselor melaporkan ada perbedaan antara intervensi positif atau negatif antara tahun lalu dan tahun ini. Yang kedua, tingkat signifikansi, kita ambil alfanya adalah 0,05 atau 5%. Yang ketiga, kita hitung nilai statistik uji, yaitu dengan memberikan tanda negatif jika terjadi penurunan dan tanda positif jika terjadi kenaikan, serta 0 jika sama. Karena N-nya 10, maka kita cari P-nya dimulai dari P0 sampai dengan P10. Kemudian kita tentukan ekor-ekor yang bernilai positif dengan ekor-ekor yang bernilai negatif. Setelah itu kita jumlahkan, maka didapat adalah 0,1094. Keempat, tentukan kriteria pengujian dengan alfa 0,05% dan PX-nya sama dengan 0,1094. Jika alfanya lebih besar dari PX, kita tolak H0. Tetapi kalau PX-nya lebih besar dari alfa, maka kita tidak tolak H0 atau kita terima H0-nya. Terakhir, membuat kesimpulan, karena H0-nya gagal ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan antara persentase tahun lalu dan tahun ini. Terbukti tidak ada intervensi positif atau negatif oleh konselor. Terakhir, dari sampel berkorelasi adalah Wilcoxon-Metz pair test. Wilcoxon-Metz pair test atau disebut juga Wilcoxon side rank test atau uji pangkat bertanda Wilcoxon merupakan teknik untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. Kita lihat tabel data perbandingan persentase keberhasilan intervensi. Gunakan uji Wilcoxon. Yang pertama, nyatakan hipotesis 0-nya. H0-nya, mu D-nya sama dengan 0. Tidak ada perbedaan persentase tahun lalu dan tahun ini. Penelitian hipotesis HA-nya, mu D-nya tidak sama dengan 0. Ada perbedaan persentase tahun lalu dan tahun ini. Berdasarkan tabel di samping, kita tentukan beda atau selisihnya. Contohnya tahun ini dengan tahun lalu 31 dikurangi 31 sama dengan 0. Demikian seterusnya sampai peserta ke-12. Setelah itu, kita cari dengan peringkat dimulai dari angka yang paling kecil. Jika ada angka yang sama, maka dicari rata-ratanya. Setelah dicari jenjang atau peringkatnya, selanjutnya diberi tanda positif atau negatif. Tanda yang positif kita jumlahkan semuanya, maka didapat totalnya adalah 47,5. Dan hasil peringkat yang negatif, kita jumlahkan juga, didapat hasilnya adalah 7,5. Nilai yang diperoleh adalah yang lebih kecil dari hasil penjumlahan peringkat, yaitu Wilcoxon-nya adalah T sama dengan 7,5. Karena N-nya sama dengan 10, maka kita lihat di tabel B3, didapat bahwa T tabelnya adalah 8. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tolak H0.
Setelah kita tolak H0, kemudian kita analisis juga bahwa jumlah yang positif lebih besar daripada jumlah yang negatif. Maka dampak dari program intimidasi baru memberikan manfaat positif terhadap peningkatan perilaku siswa seperti yang dirasakan konselor sekolah. Selanjutnya adalah contoh dari data atau N-nya yang lebih dari sama dengan 20. Untuk N-nya kurang dari sama dengan 20, jika T hitung kurang dari T per 2, maka H0 ditolak. Sedangkan jika N-nya lebih besar dari 20, jika 2P kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. N lebih besar dari 20, tentukan nilai Z dengan rumus yang di bawah. Setelah dihitung R negatifnya, kemudian R positif, didapat Z-nya negatif 2,56, dengan P-nya 0,052 dan 2P-nya 0,014, dengan alfa 0,05. 2P kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Baik, di selanjutnya ada sampel independen C kuadrat 2 sampel. Untuk melakukan uji C kuadrat untuk tampil kontingensi, langkah berikut harus diikuti. Yang pertama, tentukan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, asumsikan hipotesis nolnya benar dan hitung nilai ekspektasi penggunaan probabilitas marginal yang diamati. Yang berikutnya, hitung penyimpangannya, menentukan menjumlahkan nilainya untuk menemukan statistik C kuadrat, menghitung derajat kebebasan, dan yang terakhir menghitung nilai P. Yang kedua, Fisher Extract Probability Test. Dalam Extract Probability Test, parametriknya menggunakan uji chi-square, tetapi jika sampelnya kurang dari 30 atau ada sel nilainya kurang dari 5, maka dilakukan uji Fisher Exact. Berikutnya, untuk menguji perbedaan proporsi dua buah populasi yang hanya memiliki dua kategori berdasarkan proporsi dua sampel tidak berpasangan. Jumlah N untuk setiap kelompok sampel tidak harus sama dan kelompok sampel tersebut bersifat mutually exclusive, saling meniadakan. Datanya berskala nominal dibuat dalam tabel kontingensi 2x2. Ini kerangka pengambilan sampel yang mendasari uji eksak Fisher, di mana ada nilai C dan NC itu adalah untuk total kolom, R dan NR itu untuk total baris. Berikutnya, median test. Median test digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Pengujian didasarkan atas media dari sampel yang diambil secara random. Jika tes Fisher digunakan untuk sampel kecil, tes C kuadrat digunakan untuk data besar, maka tes median digunakan untuk sampel antara Fisher dan C kuadrat. Nah, dalam median test, kita pertama membuat dulu gabungan dua kelompok atau median untuk semua kelompok. Setelah menentukan median, kita bagi dua masukan ke dalam tabel, di mana ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang bernilai A, B, C, dan D. Untuk A, yaitu banyak kasus kelompok 1 di atas median. Untuk B, banyak kasus kelompok 2 di atas median. Untuk C, nilai kasus kelompok 1 di bawah median. Dan untuk D, kasus kelompok 2 di bawah median. Setelah menentukan nilai A, B, C, D, kita lakukan pengujian dengan menggunakan rumus C kuadrat, di mana nilainya seperti ini. Yang berikutnya Mann-Whitney U-test, di mana tahapan yang harus kita lakukan. Langkah pertama pengujian ini adalah pengurutan nilai mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Pengurutan dilakukan tanpa pemisahan kedua sampel. Selanjutnya lakukan penetapan rank atau peringkat dengan aturan sebagai berikut. Peringkat ke-1 diberikan pada nilai terkecil di urutan pertama, peringkat tertinggi diberikan pada nilai terbesar. Jika tidak ada nilai yang sama, maka urutan sama dengan peringkat. Jika ada nilai yang sama, maka ranking dihitung dengan rumus. Peringkat sama dengan jumlah urutan data yang bernilai sama dibagi banyak data yang bernilai sama. Jika sampelnya ukuran kecil, kurang dari 20, maka kita menggunakan rumus yang ini U1 dan U2. Jika sampel lebih besar, lebih dari 20, maka kita menentukan nilai rata-rata statistik uji Z dan galat baku.
Penetapan HO dan HI bisa dilakukan dengan 3 alternatif. Pertama, H0 atau HO mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih kecil dari mu2. Yang kedua, mu1 lebih sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Yang ketiganya mu1 sama dengan mu2, HI-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Yang berikutnya tes Run-Word-Wolfowitz, di mana dalam tes Run-Word-Wolfowitz ini menganggap bahwa variabel yang dipelajari memiliki distribusi kontinu, skala yang dibutuhkan setidaknya dalam bentuk ordinal. Misalkan banyak sampel dari populasi pertama adalah M dan banyaknya sampel dari populasi kedua adalah N, kita dapat menyusun masing-masing nilai M dan N. Setelah menyusun, kita menghitung banyaknya run. Yang terakhir, kita menentukan hipotesis 0. Sampel kecil, MN-nya kurang dari 20, berarti kita menggunakan langkah seperti ini. Kalau sampelnya besar, kita menggunakan langkah seperti ini. Terakhir, berikutnya menentukan sampel dari beberapa kontinu, ya, maka dibutuhkan koreksi kontinuitas, yaitu dengan menggunakan rumus Z. Kalau sudah dapat nilai Z-nya, kita bandingkan dengan Z tabel, baru kita bisa menentukan kesimpulan HO diterima atau ditolak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, dari sampel independen ada tes Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Uji sampel Kolmogorov untuk membandingkan sampel dengan distribusi normal. Berikut adalah contoh soalnya. Pertama, kita buatkan hipotesis dan tingkat signifikansi. H0 tidak ada perbedaan antara kelompok membaca X dan Y. HA-nya terdapat perbedaan antara kelompok membaca X dan Y. Tingkat signifikansinya adalah 0,05. Kita lihat uji statistiknya terdapat metode 1 dan metode 2. Kemudian kita buatkan tabel seperti pada gambar berikut. Z diisi oleh data yang paling kecil sampai dengan paling besar diurutkan. F diisi oleh jumlah X yang teramati kurang dari sama dengan T dibagi dengan M, di mana M-nya sama dengan 7. G adalah jumlah dari X yang Y yang teramati kurang dari T dibagi dengan N, N-nya juga sama dengan 7. Kemudian nanti kita cari kolom berikutnya adalah nilai mutlak dari FZ dikurangi GZ. Setelah itu kita cari Z-nya dengan rumus D maksimum dikali dengan akar M kali N dibagi M tambah N, didapat Z-nya adalah 1,604. Jika Z-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3,1, maka gunakan rumus P sama dengan 2 dikali Q ditambah Q pangkat 4 ditambah Q pangkat 16. Dengan Q-nya adalah E pangkat negatif 2Z pangkat 2 atau 0,058. P didapat 0,012. Karena A lebih dari P atau 0,05 lebih dari 0,012, maka H0 ditolak. Jadi hasil uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov menyatakan bahwa data tersebut mendukung program pertama lebih efektif mengajarkan anak membaca daripada program kedua. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai analisis rata 2 sampel parametrik dan non-parametrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.